Salam guru penggerak, saya Mas Regina Simajuntak, CGP Angkatan 9, SMK Negeri 9 Jakarta Barat. Video ini menayangkan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif dapat membentuk karakter guru, murid, dan visi misi sekolah. Pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan upaya menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Alfiko, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Berikut tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. 2. Penghargaan tidak efektif. 3. Penghargaan merusak hubungan. 4. Penghargaan mengurangi ketepatan. 5. Penghargaan menurunkan kualitas. 6. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan menghukum. Menurut Gosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Posisi manajer ini yang harus dimiliki oleh pendidik, di mana pendidik pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan atau keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Contoh keyakinan kelas: selalu bersikap positif, suka membantu, komitmen terhadap setiap tugas, saling menghormati, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 tentang disiplin positif. Disiplin positif harus diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, tanpa hukuman dan hadiah. Menciptakan dan menanamkan disiplin kepada anak dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Teori kontrol memfokuskan diri pada teknik strategi yang mengatur tingkah laku dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan yang berlaku. Teori motivasi, perilaku yang harus saya miliki adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan, menghindari penghargaan maupun hukuman karena cara mengontrol perilaku seseorang dengan cara tersebut akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Posisi kontrol guru. Posisi manajer adalah posisi yang harus diterapkan sebagai pendidik, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima,
kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Sebagai pendidik menerapkan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal-hal yang menarik buat saya adalah posisi kontrol, khususnya sebagai manajer, dan segitiga restitusi di mana aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang positif dan menjadi karakter. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul 1.4, yaitu penerapan posisi sebagai manajer, di mana seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan penerapan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, saat menangani siswa yang melakukan pelanggaran dengan menerapkan sebagai manajer dan teman, dan menerapkan segitiga restitusi, terhindar dari emosi dan marah, begitu juga dengan siswa merasa nyaman dan tidak terbeban, sehingga nilai-nilai keyakinan kelas terwujud dalam pribadi siswa. Perasaan ketika mengalami hal-hal tersebut sebagai CGP mendapatkan pembelajaran yang mampu mengubah dan memotivasi. Menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, semuanya sudah baik untuk dilakukan, namun perlu untuk diperbaiki yaitu sesuai dengan perubahan zaman. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai teman, membuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Dan perasaan saya saat itu, saya merasa saya sudah benar dan sesuai sebagaimana seorang pendidik. Setelah mempelajari modul ini, posisi saya pakai adalah posisi teman dan manajer. Dan perasaan saya sekarang bahagia mampu menerapkan posisi yang seharusnya diterapkan oleh pendidik sekalipun belum maksimal. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi namun tidak sepenuhnya. Demikian kesimpulan yang bisa saya tayangkan tentang modul 1.4 budaya positif. Semoga terinspirasi dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.